Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Habibur Rahman dengan NPM 2151020192, Program Studi Perbankan Syariah kelas E, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Kampus UIN Raden Intan Lampung. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS Qiraatul Quran. Di sini saya akan mereview salah satu jurnal yang berjudul Aplikasi Metode Tahsin untuk Belajar Al-Quran dalam Pendampingan Kelompok Perempuan di Kelurahan Kutaraya, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jurnal ini adalah jurnal penelitian dan pengabdian masyarakat. Jurnal ini juga bervolume yang ke-9, nomor 1, tahun 2020 dengan penulis yang bernama Rohmadi, UIN Raden Fatah, Palembang. Oke, mari kita langsung saja mereview jurnalnya. Kita masuk ke bab pendahuluan. Dalam ajaran Islam, belajar membaca Al-Quran adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap umat Islam. Dan menjadi seorang ahli dalam membaca Al-Quran hukumnya fardu kifayah. Hal ini bertujuan agar setiap umat Islam terhindar dari berbagai macam kesalahan yang umumnya tidak sengaja terjadi, seperti bacaan huruf yang salah, harakat yang salah, ilmu tajwid yang salah, dan lainnya. Seperti yang telah dijelaskan di surah Al-Alaq ayat 1-5, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu dari segumpal darah, yang mengajarimu dengan perantara kalam, dan dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sedangkan dalam surah Al-Muzammil ayat keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai berikut, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Sepenggal ayat di atas menjelaskan bahwasanya kita sebagai seorang muslim yang ingin membaca Al-Quran hendaknya membaca secara benar sesuai kaidah tajwid. Hal ini sesuai dengan anjuran dari Nabi Muhammad SAW yang tertuang dalam hadis berikut. Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan An-Nasai. Dari uraian di atas menjelaskan bahwa ketika kita membaca Al-Quran, haruslah dengan bersungguh-sungguh, dan agar tidak terjadi kesalahan ketika membacanya, maka belajar membaca Al-Quran penting dilaksanakan. Pada saat ingin membaca dan memahaminya, kita tentunya harus belajar cara membacanya. Jika masih sulit, kita harus menemukan metode dalam pembelajarannya. Dalam belajar membaca Al-Quran ada beberapa metode yang dapat diterapkan untuk menjamin keberhasilan dalam pembelajaran. Untuk tujuan penelitian sendiri adalah membuat bagaimana setiap umat Islam mampu melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan tepat sesuai dengan hukum-hukum di dalam ilmu tajwid. Sedangkan untuk permasalahan yang terdapat dalam jurnal ini, yaitu terdapatnya sebagian kalangan, khususnya ibu-ibu dari kelompok pengajian Kelurahan Kutaraya yang kurang lancar dalam membaca Al-Quran. Maka berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang terdapat dalam jurnal, penulis menggunakan metode penelitian yaitu metode tahsin. Karena penulis menilai bahwa metode tahsin ini adalah metode yang efektif. Baiklah, selanjutnya kita akan beralih ke hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama adalah konsep pembelajaran membaca Al-Quran pada kelompok perempuan Kelurahan Kutaraya. Fungsi konsep di sini adalah untuk membantu menjabarkan secara konkret tentang sistem penerapan metode tahsin dalam kegiatan pengajian ibu-ibu agar lebih mudah untuk dipahami, juga sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan penelitian. Indikator pelaksanaan pembelajaran tahsin Al-Quran. Yang pertama adalah kegiatan tahsin dimulai dengan membaca doa bersama. Yang kedua, dijelaskan materi tahsin yang akan dibahas pada hari tersebut.
Yang ketiga, dibacakan ayat Al-Quran yang berhubungan dengan materi tahsin sebagai contoh. 4. Mengarahkan anggota kelompok pengajian untuk meniru bacaan ayat yang sudah dicontohkan. Dan yang kelima, mendengarkan dan mengoreksi bacaan dari para ibu-ibu. Selanjutnya yang kedua adalah strategi pembelajaran membaca Al-Quran pada kelompok perempuan Kelurahan Kutaraya. Ada 5 komponen dalam strategi pembelajaran menurut Dick dan Carey, yaitu 1. Pendahuluan, 2. Penyampaian informasi, 3. Partisipasi, 4. Tes, dan 5. Kegiatan lanjutan. Kemudian ada beberapa pengertian dari para tokoh mengenai strategi pembelajaran. Namun di sini terdapat kesimpulan yang mengatakan bahwa strategi pembelajaran tahsin Al-Quran adalah komponen yang umum dari penyampai materi dan anggota kelompok pengajian di dalam kegiatan penggunaan metode tahsin Al-Quran dengan alat atau sarana yang mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan. Selanjutnya, komponen pembelajaran tahsin Al-Quran pada kelompok perempuan Kelurahan Kutaraya. Untuk menciptakan penerapan metode tahsin dalam kegiatan pengajian yang efektif, maka berikut komponen-komponen yang ada di dalam kegiatan pengajian ibu-ibu di Kelurahan Kutaraya. Yang pertama, tujuan pengajaran. Tujuan pengajaran adalah acuan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memilih strategi pembelajaran. Yang kedua, komunikator. Setiap manusia memiliki pengetahuan, pemahaman, gaya hidup, dan pandangan hidup yang berbeda-beda, sehingga dalam hal ini kelompok 10 KKN UIN Raden Kota Palembang saling mengoreksi satu sama lain mengenai penyampaian materi tahsin yang diberikan di hadapan anggota kelompok pengajian agar materi dapat diterima dengan baik oleh ibu-ibu. Yang ketiga, peserta. Di dalam kegiatan pengajian ini, ibu-ibu sebagai peserta pengajian mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, seperti budaya, tingkat kecerdasan, gaya belajar, dan keadaan ekonomi yang berbeda. Oleh karena itu, sangat diusahakan agar materi yang disampaikan mampu diterima dan dipahami dengan baik oleh seluruh ibu-ibu Kelurahan Kutaraya. Yang keempat, ada materi. Tentu dalam kegiatan ini isi materinya adalah mengenai metode tahsin. Yang kelima, metode. Metode yang digunakan adalah metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan demonstrasi. Yang keenam, media. Sebagai media penunjang proses pengajian, media yang digunakan adalah kertas yang berisi materi tentang ilmu tajwid dan makhrijul huruf. Yang ketujuh, faktor administrasi dan finansial. Yang termasuk dalam komponen ini ialah jadwal pengajian ibu-ibu, yakni pada setiap hari Senin dan Selasa, serta kondisi Masjid Al-Hikmah yang layak sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pengajian. Selanjutnya adalah pembahasan terakhir, yaitu metode pembelajaran tahsin Al-Quran pada kelompok perempuan Kelurahan Kutaraya. Yang pertama adalah metode ceramah. Alasan penggunaannya adalah 1. Agar perhatian ibu-ibu tetap terarah selama kegiatan pengajian berlangsung. 2. Materi disampaikan secara sistematis. 3. Untuk membentuk pemikiran yang aktif. 4. Kemungkinan mendapatkan hasil lebih tinggi. Dan 5. Memotivasi. Sedangkan jika dilihat dari tujuan penggunanya, metode ceramah bertujuan untuk 1. Membangkitkan minat belajar ibu-ibu. 2. Untuk memperjelas materi mengenai tahsin. Dan juga terdapat manfaat penggunaan metode ceramah, yaitu yang pertama, lebih mudah untuk menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Yang kedua, mempersingkat waktu dan pembahasan materi. Langkah-langkah penggunaan metode ceramah adalah 1. Persiapan, yakni menetapkan tujuan pembelajaran membaca Al-Quran menggunakan metode tahsin, menyusun urutan materi tahsin yang akan merumuskan materi tahsin secara garis besar. Dan 2. Pelaksanaan, yakni menjelaskan kepada ibu-ibu mengenai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, menjelaskan teknis pelaksanaan kegiatan, membagikan materi ceramah kepada ibu-ibu, dan menyajikan materi. Yang kedua yaitu metode tanya jawab,
Metode ini adalah suatu cara untuk menyajikan materi tahsin dengan diselingi sesi tanya jawab antara mahasiswa selaku pembicara dengan ibu-ibu. Para anggota kelompok pengajian diperbolehkan mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan secara lisan, kemudian dijawab langsung oleh mahasiswa. Alasan penggunaan: 1. Agar ibu-ibu mampu memusatkan perhatian terhadap materi yang disampaikan. 2. Menangkap pemikiran anggota kelompok pengajian. Tujuan penggunaan metode tanya jawab: 1. Mengetahui sudah sejauh mana penguasaan materi tahsin para ibu. 2. Untuk mengetahui jalan berpikir anggota kelompok pengajian secara logis dan sistematis dalam memecahkan masalah. 3. Untuk memberikan penekanan pada anggota kelompok pengajian tentang bagian-bagian yang dipandang penting agar mendapat perumusan yang tepat. 4. Untuk memperkuat pengetahuan dan pengalaman ibu-ibu sehingga mampu menyimpulkan kaitan antara pertanyaan dengan jawabannya. Manfaat metode tanya jawab: yang pertama, pertanyaan dapat membangkitkan minat dan motivasi belajar. Kedua, pertanyaan ingatan yang meminta jawaban yang bersifat pengungkapan kembali dapat memperkuat ingatan antara pertanyaan dengan jawaban. Yang ketiga, pertanyaan dapat mengurangi proses lupa karena jawaban yang diperoleh atau dikemukakan dalam suasana yang serius dan pemusatan perhatian terhadap jawaban. Yang keempat, pertanyaan dapat digunakan untuk tujuan latihan dan mengulang. Yang ketiga adalah metode diskusi. Metode diskusi merupakan salah satu metode pembelajaran yang melibatkan ibu-ibu untuk berperan aktif selama proses pembelajaran agar mampu memecahkan masalah bersama-sama. Tujuan dari penggunaan metode diskusi: 1. Melatih ibu-ibu untuk mengutarakan pendapat di depan umum. 2. Mengajak ibu-ibu berpikir kritis dalam menyelesaikan suatu masalah secara bersama-sama. Ketiga, melatih sikap kerjasama dalam membahas dan menyelesaikan suatu masalah. Kelebihan dari penggunaan metode diskusi: yang pertama adalah berlatih mendengarkan perbedaan pendapat yang disampaikan oleh masing-masing individu. Yang kedua, membentuk suasana belajar yang aktif dan hidup. Yang ketiga, terbentuknya sikap percaya diri dalam berpendapat di depan umum. Yang keempat, mudah memahami materi tahsin yang dibahas dengan mengulas topik secara mendalam. Yang keempat adalah metode demonstrasi. Adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan strategi pengembangan melalui pemberian pengalaman belajar dengan melihat dan mendengarkan, kemudian mengulang atau meniru apa yang didemonstrasikan. Manfaat penggunaan metode demonstrasi adalah: 1. Perhatian ibu-ibu dapat lebih dipusatkan. Yang kedua, proses penyampaian materi lebih terarah. Yang ketiga, hasil pembelajaran lebih melekat dalam diri anggota kelompok pengajian. Yang keempat, dapat digunakan untuk memberikan ilustrasi terkait materi yang dijelaskan. Yang kelima, membantu meningkatkan kemampuan ibu untuk mengingat, berpikir konvergen, dan berpikir evaluatif. Sedangkan untuk tujuan metode demonstrasi adalah untuk memberikan pengalaman agar anggota kelompok pengajian mampu menguasai materi tahsin dengan lebih baik. Mungkin cukup sekian dari review dalam kesempatan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.